Maka ada orang-orang tertentu yang mengaku diri menjadi pendeta, tapi tiba-tiba sudah mualaf. Dan setelah mereka menjadi mualaf dan mereka mulai berbicara, mulai terlihat bahwa mereka entah selama jadi pendeta itu bagaimana pengertiannya, kacau balau luar biasa. Makanya saya bilang, saya belum pernah ketemu ada mualaf yang pintar, rata-rata bodoh. Itulah sebabnya mereka setelah keluar dari Kristen lalu mereka bicara tentang agama nama mereka Kristen, nampak sekali mereka tidak mengerti Alkitab, nampak sekali mereka tidak mengerti Injil. Dan kalau pendeta pun, mantan pendeta pun seperti itu, maka itu bisa menjadi gambaran kita bahwa ada banyak orang mungkin yang sebenarnya ada di dalam gereja tapi tidak mengerti Injil yang sesungguhnya. Ada banyak orang mengatakan bahwa kami mau bikin penginjilan di sini, KKR penginjilan, tapi ternyata KKR-nya bukan penginjilan, nggak ada Injil di sana. Yang ada cuma kesembuhan ilahi dan lain sebagainya. Itu bukan Injil. Satu hari di Kota Kupang ada iklan besar, hadirilah kebaktian kebangunan rohani, lumpuh disembuhkan, buta melihat, semua sakit sembuh, semua hutang lunas, resesi ekonomi beres. Lalu saya foto dan saya bilang, ini namanya bukan KKR, tapi KKJ, kebaktian kebangunan jasmani. Banyak seperti itu, atas nama KKR, atas nama KPI, tapi Injil tidak ada di dalam seluruh kegiatan ini. Ini menjadi susah. Karena itulah maka malam hari ini ketika kita mau memperingati 110 tahun Injil masuk di sini, saya akan berbicara hal yang paling mendasar di dalam kekristenan, yaitu Injil itu sendiri. Ya. Dan salah satu poin penting di dalam Injil yang saya angkat menjadi tema saya malam hari ini adalah bahwa keselamatan hanya melalui Yesus. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Nanti semua saya banyak menggunakan ayat ya. Ayat-ayat bisa ditampilkan nanti dari slide saya ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang sangat terkenal dan sering dibaca pada waktu kita merayakan Natal beberapa bulan yang lalu. Natal adalah peristiwa di mana Allah menjelma menjadi manusia. Allah dari tempat yang maha tinggi datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yesus Kristus itu adalah Allah. Tapi mengapa Dia harus lahir ke dalam dunia ini? Kitab suci mengatakan tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 itu ada kata-kata tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi ada ayat-ayat lain juga yang menyatakan hal ini. Misalnya Yohanes pasal 12 ayat 47. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Tuhan datang ke dalam dunia menyelamatkan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sebelumnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi untuk menyelamatkan orang berdosa, Allah datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan orang berdosa, Allah harus lahir menjadi seorang manusia dan nantinya harus mati di atas kayu salib. Lalu ini menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk orang Islam, pernah bertanya, jika Allah memang mau menyelamatkan manusia, kenapa repot-repot perlu datang ke dalam dunia ini? Kalau memang Allah itu maha kuasa dan yang maha segalanya, mengapa Dia mau menyelamatkan manusia? Cukup katakan selamat, maka semua selamat. Kenapa repot-repot perlu turun dari surga, lahir di kandang yang hina? Dan lebih daripada itu, kenapa repot-repot harus naik di atas kayu salib dan mati? Jika Dia memang Allah, Dia mau selamatkan saja. Kok repot sekali namanya orang Kristen pakai acara
sampai Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan harus lahir, harus mati. Semua itu ada hubungan dengan masalah dosa manusia. Karena itu malam hari ini saya akan berbicara beberapa hal. Pertama itu adalah semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Slide-nya terus sudah maju ya. Sudah di poin 1. Di bawah lagi. Oh ya, saya pakai banyak ayat, nanti kalau saudara tidak lihat akan kesulitan untuk itu. Semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia itu menjadi ikut dalam dosa yang pertama itu. Sekarang mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 18-19. Perhatikan ayat ini. Sebab itu oleh satu pelanggaran itu pelanggaran siapa? Pelanggaran Adam. Oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Karena Adam melanggar, semua manusia dihukum. Ayat 19, oleh ketidaktaatan satu orang, siapa? Adam, maka semua orang telah menjadi orang berdosa. Jadi dosa pertama yang dilakukan oleh Adam itu menyebabkan semua manusia dihukum oleh Allah. Semua manusia itu menjadi orang berdosa. Saudara dan saya menjadi orang berdosa karena satu pelanggaran, karena satu ketidaktaatan. Tapi mungkin kita berpikir, mengapa Adam yang berdosa? Oh, kita semua jadi ikut dihukum. Mengapa Adam yang tidak taat? Mengapa semua orang jadi orang berdosa? Jawabannya karena Adam itu adalah perwakilan seluruh manusia. Adam itu wakil dari seluruh manusia. Jika wakil kita berdiri, semua manusia berdiri. Jika wakil kita jatuh, semua manusia jatuh. Jika wakil kita taat, semua kita taat. Jika wakil kita tidak taat, semua kita tidak taat. Kalau ada orang main sepak bola, berapa orang yang main di lapangan? 11 ya, satu tim 11 ya. Kalau Indonesia lawan Thailand, yang main 11 orang. Tapi begitu 11 orang itu main, tiba-tiba Indonesia menang, kita lompat di luar, wah kita menang, kita menang. Pertanyaannya, kau ikut main? Kalau kau tidak ikut main, kenapa kau loncat-loncat? Kita menang. Biarpun kau tidak ikut main, tapi 11 orang itu perwakilan Indonesia. 11 itu menang, seluruh Indonesia menang. 11 kalah, seluruh Indonesia kalah. Maka begitu Indonesia kalah, 11 orang kalah, kita bilang, aduh kita kalah. Padahal tidak ikut main. Mengapa? Karena itu perwakilan. Adam itu perwakilan kita. Adam satu, semua manusia jatuh. Adam dosa, semua manusia dosa. Dan karena manusia paling pertama itu sudah berbuat dosa, maka pada akhirnya semua manusia yang adalah keturunan dari manusia yang pertama itu menjadi manusia berdosa, karena hakikat yang paling atas itu sudah dosa. Sekarang saya tanya saudara, kalau monyet punya anak, anaknya apa? Kalau monyet punya cucu, cucu monyet, cicitnya, cet-cetnya, sampai generasi ke-100 tetap monyet. Nah, paling atas itu sudah berdosa. Maka mereka melahirkan anak-anak yang berdosa. Mereka punya cucu berdosa, mereka punya cicit berdosa. Akhirnya seluruh manusia itu menjadi berdosa. Maka akhirnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan di sini kita bisa lihat, inilah yang dalam kekristenan disebut dosa asal. Karena semua manusia ikut berdosa dengan keberdosaan Adam. Sehingga setiap bayi yang masih di dalam kandungan itu sudah statusnya orang berdosa. Mazmur 51 ayat yang ke-7 berbunyi begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam kesalahan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bayi, agama lain mengatakan bayi di dalam kandungan ibu suci, sempurna. Tidak, kalau kekristenan tidak. Bayi di dalam kandungan orang berdosa, statusnya sudah berdosa, biarpun belum berbuat dosa.
Nanti setelah dia lahir, setelah dia cukup umur, dia mulai berbuat dosa. Tapi status sebagai orang berdosa itu melekat. Bahkan bayi dalam kandungan pun itu sudah statusnya adalah orang berdosa. Dia belum berbuat dosa, statusnya sudah dosa. Macan itu binatang buas. Kalau macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Kalau macan hanya tidur, buas ya? Kalau macan hanya tidur-tidur tidak terkam kambing, dia binatang buas ya? Maka macan terkam kambing atau tidur atau tidak terkam kambing, jenisnya itu tetap buas. Maka bayi dia pun belum berbuat dosa, tapi statusnya sudah orang berdosa. Saudara boleh kasih anak kursus apa, kursus ini, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Inggris, tapi tidak perlu bikin kursus mati. Dia otomatis tahu. Dalam pada kejahatan jangan dianggap. Mendidik anak dalam kebaikan itu penting dan suka, tapi untuk kejahatan tidak perlu dididik. Otomatis dia akan bakal dalam kejahatan. Mengapa? Status dosa dalam diri dengan sifat dosa melekat di dalam diri orang. Dan karena itulah setelah dia bertumbuh, dia akhirnya berbuat dosa. Sehingga Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan semua orang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka dosa bukan hanya sekedar perbuatan. Dosa itu masalah sifat dasar kita, natur kita sebagai manusia. Itu adalah dosa. Di Kentucky ada seorang yang dalam pertengkaran dengan temannya, lalu dia memaki temannya. Temannya tidak terima karena dimaki, lapor dia ke polisi, syarat ke pengadilan. Lalu pengadilan mulai menghakimi orang yang maki itu, dan hakim memberikan hukuman yang aneh. Tidak penjara, tidak denda, tapi hakim melihat bahwa kamu ini orang mulutnya kotor sekali, tukang maki. Maka saya memberikan hukuman kepada si pemaki ini, cuci mulutnya pakai satu batang sabun sampai sabun habis. Saudara pakai sabun satu batang, cuci seluruh tubuh, habis berapa bulan? Ya, 1 bulan. Ya. Tapi ini khusus sabun satu batang hanya untuk mulut, cuci karena ini mulut kotor. Maka tibalah hari eksekusi. Sang eksekutor datang dan ikat dia. Kamu mulut kotor yang maka diambillah sabun, cuci mulutnya. Kamu tukang mati, cuci mulutnya. Tapi yang aneh adalah setiap kali eksekutor itu cuci mulutnya, dia mati si eksekutor itu. Mati lagi, cuci lagi, mati lagi, cuci lagi, mati lagi, cuci lagi. Kalau begitu persoalannya bukan pada mulut. Di dalam sejarah gereja ada seorang bapak gereja yang berpikir bahwa dia punya kelemahan secara seks, jadi dia bisa berzina. Lalu dia berpikir bahwa daripada saya berzina, maka saya berzina, saya tidak mau berdosa pada Tuhan. Akhirnya nekat dia melakukan kediri kepada dirinya sendiri. Alat kelaminnya dia potong supaya dia tidak berzina. Tapi apakah persoalan pada alat kelamin? Bukan. Persoalannya pada pikiran dan hati. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bilang, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, sesungguhnya dia telah berzina di dalam hati. Alkitab terjemahan namanya, barang siapa melihat perempuan dan bergerak syahwatnya, sesungguhnya ia telah berzina dalam hati. Berarti dosa itu persoalan bukan pada tubuh kita, tapi pada hati kita, pada pikiran. Dosa itu soal rohani, bukan soal jasmani. Maka semua manusia itu adalah berdosa. Termasuk saya, termasuk saudara. Sekarang hal yang kedua adalah orang berdosa itu harus mengalami penghukuman Allah. Allah itu tidak bisa kompromi. Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang adil. Karena dia tidak kompromi, maka setiap dosa harus dihukum. Perhatikan Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.
Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Yang bersalah harus dihukum. Tidak ada kompromi. Satu hari seorang ibu bikin pisang goreng, taruh di lemari. Dia hafal ada 20. Tapi beberapa jam kemudian dia lihat sisa 17. Ada pisang goreng yang hilang. Dan di rumah situ hanya dia dan anaknya kecil. Dan dia tahu pasti bahwa anaknya yang kecil ini yang ambil pisang goreng itu. Ya, nah bukan hilang 3, hilang 2, 18. Nah, setelah itu si mama tahu ini pasti ini anak yang ambil pisang. Tapi dia tidak mau tegur langsung. Dia mau mengajak anak ini berpikir, menuntun pikirannya. Lalu dia panggil adik, sini mama tanya ya. Ya mama, adik, apakah adik percaya Tuhan Allah? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah itu Maha Tahu? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah ada di mana-mana? Percaya mama. Apakah adik percaya bahwa Tuhan Allah ada juga di dekat lemari? Percaya mama. Lalu apakah waktu adik buka pintu lemari Tuhan Allah ada? Tuhan Allah lihat mama. Lalu waktu adik ambil kue mama 2, Tuhan Allah lihat mama. Lalu waktu adik ambil kue 2, Tuhan Allah bilang, mama, sebenarnya saya hanya mau ambil 1, tapi Tuhan Allah bilang, di sini ada kita 2, ambil 2. Nanti anak itu mau mengatakan bahwa bahkan Tuhan pun kompromi dalam urusan mencuri pisang goreng. Tapi tentu saja Tuhan tidak seperti itu. Dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itulah sebabnya begitu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, hukuman itu diberikan. Padahal hukuman itu sudah diberikan atau sudah diancamkan sebelumnya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan memakan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pasti mati. Maka Roma 6 ayat 23 juga kan, upah dosa ialah maut. Coba kembali ke ayat sebelumnya. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kapan mati? Menurut ayat itu kapan matinya? Pada hari engkau memakannya. Jadi kalau Adam dan Hawa makan buah itu hari Rabu, matinya? Ambil hari Jumat? Mati hari Jumat. Tapi pertanyaan kita, apakah setelah Adam dan Hawa makan, mati tidak? Mati tidak? Tidak mati kan? Bahkan Adam masih umur panjang sampai 130 tahun. Sedangkan ayat bilang pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Kalau begitu apakah firman sama? Tidak. Karena mati itu ada 3 macam. Mati jenis pertama itu namanya mati rohani. Mati rohani itu adalah putus hubungan dengan Allah. Itu mati rohani. Coba lihat Kejadian pasal 3, 23, 24. Next. Ya. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Dia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Maka begitu ini terjadi pada hari di mana Adam dan Hawa makan buah itu, langsung diusir keluar dari Taman Eden. Mati rohani itu akan terpisah dengan Allah, dan perpisahan dengan Allah terjadi pada hari di mana mereka makan buah itu. Maka begitu Adam dan Hawa berbuat dosa, hari itu langsung putus hubungan dengan Allah. Hari itu langsung mati rohani. Manusia berdosa terpisah dari Allah. Yesaya pasal 29 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosa. Maka dosa menjadi penghalang manusia dan Allah, pemisah manusia dan Allah. Manusia putus hubungan, dan kita semua mati secara rohani. Setelah mati rohani ada mati yang kedua, itu mati jasmani. Mati rohani itu putus hubungan dengan Allah. Mati jasmani itu putus nafas. Maka setelah Adam hidup 130 tahun, lalu dia menghembuskan nafasnya dan dia mati.
Saudara-saudara, memang kita bisa lihat bahwa kalau ada kipas angin masuk ke listrik, begitu dia putar, coba saudara copot tiba-tiba kabelnya, apakah kipas angin langsung mana? Tidak, masih putar ya? Tapi putar-putar makin lama, makin pelan. Maka begitu manusia sudah putus hubungan dengan Allah, daya hidupnya menjadi berkurang. Maka akhirnya menurun. Makanya zaman dulu orang hidup bisa sampai 900 tahun. Sekarang 100 saja sudah mati. Zaman dulu orang berumur 900 tahun baru mati. Kalau hari ini ada orang umur 100 tahun, kita bilang, aduh oma diberkati luar biasa ya, sampai 100 tahun. Tapi zaman dulu kalau mati 100 tahun, sedangkan semua 900, kalau mati 100 tahun, aduh dosa apa ya, sampai mati muda, baru 100 tahun sudah mati. Tapi itulah konsekuensi dosa. Maka manusia yang berdosa itu pada akhirnya mati. Mengapa ada kematian? Itu karena dosa. Kalau dosa tidak ada kematian. Semua kita orang berdosa, itulah sebabnya semua orang itu mati. Dan saudara-saudara, banyak orang menemukan obat anti ini, anti itu, belum pernah ditemukan obat anti mati. Semua orang akan mati. Itulah sebabnya saya paling suka kalau khotbah ulang tahun. Waktu saya khotbah ulang tahun, saya berkata kepada yang berulang tahun, dengar, hari ini kamu bertambah satu usiamu, tapi tahukah kamu bahwa dengan hari ini, dengan ulang tahunmu, itu berarti bahwa usiamu juga berkurang. Karena kalau Tuhan kasih jatah kamu hidup 50 tahun, kamu ulang tahun yang 40, berarti sisa 10. Ulang tahun yang 41, sisa 9. Ulang tahun yang 42, sisa 8. Makin ulang tahun, jatah umur makin berkurang. Jadi ulang tahun itu sebenarnya panjang umur. Tergantung dari mana lihat kan. Kalau dilihat dari sini 40, 41, 42, 43, tambah panjang. Tapi kalau lihat dari sini, dari kali mati 9, 8, 7, 6, makin pendek. Tapi kita tidak suka lihat dari sini. Kita suka yang dari sini sambil menyanyi. Kalau lihat dari sini mestinya menyanyi ya. Makin ulang tahun makin pendek. Makin ulang tahun kamu makin dekat ruang kubur. Makin ulang tahun makin dekat ruang kubur. Kita semua adalah calon-calon almarhum, calon-calon almarhum. Semua manusia itu akan mati. Saatnya mati tidak bisa lewat, tidak bisa ingat. Belum saatnya mati tidak akan mati. Ada kapal tenggelam beberapa waktu lalu di NTT. Banyak orang dewasa yang kuat-kuat mati, tapi anak bayi yang baru 3 tahun tidak mati. Kenapa? Belum saatnya mati. Sudah saatnya mati, tidak bisa ingat. Ada orang bilang pada saya, pendeta, saya ini kepengen tahu mati di mana. Untuk kalau saya tahu saya mati di mana, sampai kapan pun saya tidak pernah pergi ke sana. Kalau saya tahu saya mati di rumah, saya tidak pernah datang di rumah. Kalau saya tahu saya mati di Jakarta, saya tidak akan pernah pergi ke Jakarta. Masalahnya kita tidak tahu. Dari Irak, negeri 1001 malam, ada cerita tentang seorang tuan yang mempunyai seorang budak. Satu hari budak ini pergi ke pasar untuk belanja. Mereka di sana percaya yang cabut nyawa itu malaikat maut. Maka satu hari dia pergi ke pasar. Begitu dia pergi ke pasar, tiba-tiba malaikat maut menampakkan diri kepada budak itu sambil panggil-panggil. Maka ketakutan si budak dengan wajah pucat. Dia lari pulang ke rumah, muka pucat. Lalu tuannya berkata, kenapa hambaku? Kenapa mukamu pucat seperti itu? Dia bilang, Tuan, tadi di pasar saya ketemu malaikat maut, dan malaikat maut panggil-panggil. Itu berarti dia mau cabut nyawa saya hari ini. Saya takut sekali, Tuhan, tolong saya, Tuhan, tolong. Tuhan bilang, apa yang saya bisa buat baik kamu? Tuhan, tolong kasih saya seekor kuda, saya mau lari jauh dari situ. Lalu Tuhan bilang, namanya kau mau kemana? Saya mau lari ke kota paling jauh, namanya kota Samara. Saya takut bersama, saya takut dijemput mereka mau. Si Tuhan kasih dia kuda, maka pergilah dia ke kota Samara. Tapi si Tuhan penasaran. Si Tuhan pergi ke pasar dan lihat-lihat cara-cara itu.
Malaikat maut. Ketemulah malaikat maut. Malaikat maut, kenapa kau menakut-nakuti hamba? Malaikat maut bilang, saya tidak menakut-nakuti dia, tapi kau lambai-lambai begini. Malaikat maut bilang, saya lambai, hanya mau panggil, mau tanya. Kenapa? Karena seperti yang tersurat, malam ini saya harus jemput dia di kota Samara. Dan saya heran, kenapa dia ada di sini? Maka saya panggil-panggil mau tanya. Jadi sebenarnya dia lari ke Samara, bukan lari menjauh di Madinah, lari mendekati ke Madinah. Maka semua manusia itu memang akan mengalami Madinah. Itu mati jenis kedua. Ada mati jenis ketiga, itu neraka. Ya, bahwa neraka itu disebut kematian. Wahyu pasal 20 ayat 14 bilang begini, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian. Itulah kematian. Laut dan lautan api itu neraka. Berarti neraka itu adalah kematian. Neraka itu sungguh-sungguh. Ada banyak orang mengatakan neraka tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah pergi ke neraka, tidak pernah lihat neraka. Kemarin di desa apa namanya? Sobor. Saya cerita ketika Yuri Gagarin pergi ke bulan, lalu dia keliling dengan pesawat Apollo-nya, pakai tabung oksigen keliling bulan. Dia lihat mana surga mana neraka, tidak ketemu. Lalu dia pulang ke dunia ini, dia menulis di koran Amerika, saya sudah sampai bulan dan saya cari-cari di sana, tidak ada surga, tidak ada neraka. Alkitab ngomong kosong. Lalu seorang pendeta Amerika menanggapi dia, memang saja kau tidak lihat neraka. Kenapa? Karena kau tetap di dalam pesawat dan kau tetap pakai tabung oksigen. Coba kalau kau berani dulu naik pesawat, lepasin tabung, saya jamin kau lihat neraka. Neraka itu dimensinya bukan dimensi fisik. Kita jalani seluruh alam semesta, belum tentu kita ketemu neraka. Karena itu dimensinya fisik. Memang tidak terlihat, tapi yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Coba saya tanya, saudara pernah lihat listrik? Lonjong kan itu segitiga. Tidak. Tapi ini bukan listrik. Ini akibat listrik. Yang kita lihat akibat listrik. Akibat listrik lampu menyala. Akibat listrik sound system bunyi. Akibat listrik AC hidup. Akibat listrik kipas angin putar. Tapi listriknya segitiga buat atau lonjong atau segitiga. Tidak ada yang lihat. Karena tidak terlihat. Lalu kau tidak percaya listrik? Coba kau pegang kamar lain. Saya yakin hari ini tahu listrik ada. Tidak terlihat tapi ada. Begitu juga Tuhan tidak terlihat tapi ada. Hanya karena kita tidak lihat Tuhan, banyak orang bilang ateis, bilang Tuhan tidak ada. Satu hari dalam satu kelas filsafat, seorang profesor masuk ke kelas dan dia tanya kepada seluruh mahasiswa, saya tanya, siapa pernah lihat Tuhan? Ada tak? Tidak ada. Pertanyaan kedua, siapa pernah ramah benar? Ada tanya? Dan tidak ada yang ada. Lalu profesor bilang, karena Tuhan Allah tidak pernah dilihat dan tidak pernah diramah, kesimpulan saya Tuhan Allah tidak ada. Ada komentar? Mahasiswa semuanya. Tiba-tiba satu mahasiswa datang. Profesor, boleh izin bicara tidak Pak? Yang pada teman-teman saya, silakan. Lalu si mahasiswa datang. Teman-teman, saya mau ajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa di antara kalian pernah lihat kotak profesor ini? Anda? Tidak. Pertanyaan kedua, siapa di antara teman-teman pernah lihat kotak profesor ini? Anda? Tidak. Karena kotak profesor ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah dilakukan. Kesimpulan saya ini profesor tidak punya otak. Yang tidak pilihan belum tentu tidak. Maka kitab suci menggambarkan kalau ada orang yang pernah bicara banyak tentang neraka, itu bukan rasul, itu bukan nabi. Tuhan Yesus sendiri adalah tokoh yang paling banyak bicara soal neraka
adalah kematian yang kekal. Maka jangan main-main dengan neraka. Ada yang bilang, Pak Pendeta sedang di neraka ada AC. Yang lain bilang, saya juga sedang masuk neraka. Kenapa? Karena masuk neraka pasti ketemu banyak artis. Bisakah di neraka ketemu banyak artis? Pasti bisa. Karena banyak artis tidak akan masuk neraka. Masalahnya, apakah waktu kau ketemu artis di neraka kau bisa menikmati pertemuan? Sedangkan kau menderita, dia menderita. Kamu punya artis idola siapa? Katakanlah Agnes Monica. Hadirkan Agnes di sini. Duduk di situ. Kalau duduk di sini, silakan nikmati pembicaraan. Berapa jam saja silakan. Tapi jangan duduk di kursi. Agnes kasih dia duduk di atas kompor yang menyala. Kau juga di atas kompor yang menyala. Silakan ngobrol. Bisa ngobrol? Bagaimana bisa ngobrol sementara dia sengsara? Kau sengsara? Mungkin bisa ketemu artis di neraka, tapi semua sedang sengsara. Neraka itu tempat hubungan, bukan hanya paguyuban sosial apa di mana kita tinggal pindah saja. Jangan, tidak. Semua di neraka itu dihukum oleh Allah, termasuk iblis. Karena itu kalau ada orang dapat penglihatan aneh-aneh bilang saya baru dari neraka, lihat setan-setan menghukum orang berdosa itu orang kosong. Kenapa? Karena Alkitab tidak pernah bilang setan menjadi anggota di neraka. Setan juga dihukum oleh Tuhan di neraka. Tidakkah engkau mau menghukum kami sebelum waktunya? Kata setan kepada Yesus. Jadi Tuhan Allah yang memberikan hukuman di dalam neraka. Maka manusia berdosa konsekuensinya ada, yaitu mati. Mati ada tiga. Pertama, mati rohani, putus hubungan dengan Allah. Kedua, mati jasmani, putus nafas. Dan kalau tidak ada solusi, mati kekal, masuk ke dalam neraka selama lamanya. Itu konsekuensi dari dosa. Semua kita orang berdosa, dan semua kita akan mengalami tiga jenis kematian. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah manusia tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun dari hukuman Allah. Allah menghukum manusia berdosa dengan tiga jenis kematian tadi. Tapi manusia berdosa tidak bisa lolos dengan cara apapun. Di dunia ini ada banyak agama, dan hampir semua agama mengajarkan bahwa manusia itu bisa bebas dari hukuman Allah, tidak jadi masuk neraka, tapi sebaliknya bisa masuk surga asal berbuat baik. Tapi saudara-saudara, kitab suci kita mengajarkan bahwa perbuatan baik tidak pernah bisa menebus kesalahan-kesalahan kita. Tidak ada orang bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak. Melakukan hukum Taurat itu berbuat baik. Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan perbuatan baik. Bahkan sebenarnya bagi manusia berdosa tidak ada perbuatan baik. No, di hadapan Allah. Tadi malam saya bicara itu di dalam acara kemarin. Semua manusia sebenarnya perbuatan baik yang no. Yang ada hanya dosa, dosa, dosa. Lalu bagaimana manusia diselamatkan dengan perbuatan baik? Perbuatan baik tidak pernah bisa tutup pelanggaran kita. Saya sering pakai ilustrasi ini, bahwa kalau saudara misalnya naik motor tidak pakai helm, lalu hari Senin, lalu polisi tangkap saudara, lalu kasih tilang saudara, lalu kasih surat tilang, hari Senin depan sidang di pengadilan. Saudara bilang no problem. Hari Senin depan sidang, lalu hari Selasa saudara bawa sumbangan pada pembangunan gereja. Hari Rabu ada panti asuhan, saudara sumbang di panti asuhan. Hari Kamis saudara lihat ada korban bencana, sumbang di korban bencana. Hari Jumat pergi ke panti jompo, sumbang panti jompo. Saudara sumbang sampai hari Senin. Hakim mengadili saudara. Saudara, benarkah hari Senin lalu saudara melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak pakai helm? Lalu saudara jawab, benar Pak. Tapi Pak Hakim mesti tahu, hari Selasa saya sudah bawa sumbang dan gereja. Hari Rabu saya sudah kasih sumbang panti asuhan. Hari Kamis ada sumbang yang bencana alam. Hari Jumat panti jompo. Ini bukti terasa semua. Saya tanya, hakim itu akan bebaskan saudara atau tidak?
Tidak. Pikir balik jawab. Hakim itu bebaskan saudara tidak? Tidak. Hakim itu pasti membebaskan saudara kalau dia gila. Kalau dia tidak waras, dia bebaskan saudara. Tapi kalau hakimnya waras, mau sumpah gereja urusan mau bagian suara silakan, korban bencana silakan, mati bobo silakan. Tapi pelanggaran tidak bisa ditutup dengan amal-amal itu. Maka 1000 perbuatan baik manusia tidak bisa tutup dosa satu pun. Maka saudara boleh berbuat macam apapun, berbuat baik macam apapun, dosa hakimmu tidak bisa tutup, dosa mabukmu tidak bisa tutup, dosa selingkuhmu tidak bisa tutup. Dosa tetap dosa yang tidak bisa ditutup dengan perbuatan baik. Bahkan seandainya saudara berbuat baik, mau tahu bagaimana Tuhan menanggapi perbuatan baik dari manusia berdosa. Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, "Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Segala kesalahan kami seperti kain kotor." Pada waktu Natal kemarin, saya diundang untuk berkhotbah Natal untuk tenaga cleaning service di kota. Orang-orang yang kerja sebagai cleaning service. Maka saya pergi ke Natal dengan tema service cleaner dari surga. Lalu saya berkata, Yesus Kristuslah cleaning service dari surga. Kenapa dia perlu datang ke dalam dunia? Karena dunia sedang kotor. Lalu saya kutip ayat tadi, Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kain kotor di situ bukan kain pel. Kain kotor di situ bukan kain untuk lap meja, bukan. Kalau ayat itu diperiksa dari bahasa asli dengan perbandingan terjemahan-terjemahan, maka ayat itu adalah segala kesalahan kami seperti kain kotor, kain berbalut wanita waktu haid zaman dulu. Itu perbuatan baik kita. Lalu kalau perbuatan baik kita itu seperti kain berbalut, lalu dosa kita seperti apa? Alkitab berkata bahwa hidup mereka jahat seperti wanita yang sedang datang bulan. Maka dosa kita itu seperti aliran air mata flow di dalam terjemahan NIV. Seperti aliran bulanan seorang wanita, dan perbuatan baik kita itu adalah seperti kain kemarutnya. Maka pertanyaannya adalah, bisakah kita mengandalkan kain kemarut ini supaya masuk surga? Supaya kita bebas dari neraka? Mustahil. Maka tidak ada orang berbuat baik macam apapun tidak bisa. Maka lagu yang sangat bagus yang sangat saya sukai, padamu waktu jalan. Tapi ayat yang kedua, rajinku yang sebenar, tidak hapuskan celah, ratapku dan tangisan, tidak beri keampunan. Ratap tangis tidak bisa beri keampunan. Apapun usaha kita tidak bisa beri keampunan. Seorang yang namanya C.D. Jones, dia mengatakan kata-kata ini, kamu bisa mencoba menyeberangi lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau pergi ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Kalau perahu kertas yang kita bisa waktu kecil main-main, taruh di drone, bikin itu. Coba bikin perahu kertas itu, suruh bayangkan lautan Atlantik, bisa? Mustahil. Maka sama mustahil kalau kamu ingin di surga dengan perbuatan baik sendiri. Perbuatan baik kita tidak bisa menutup dosa. Lalu bagaimana kalau kita berhenti berdosa? Apakah kita bisa lolos? Seorang penjahat, dia akan dihukum oleh Tuhan Allah, masuk ke neraka. Tapi bagaimana kalau penjahat itu berhenti jahat? Saya kasih tahu, dia tetap akan masuk neraka. Seorang pemabuk akan masuk neraka. Dia berhenti mabuk, dia tetap akan masuk neraka. Seorang penjahat akan masuk neraka. Dia berhenti jahat, dia tetap akan masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Karena Alkitab melihat dosa
Doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kata kesalahan di sini dalam bahasa asli perjanjian baru itu adalah opelidema, dan opelidema artinya hutang. Ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang pada kami. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris King James dia bilang, and forgive us our debts as we forgive our debtor. Ingat, debts collector, tadi hutang. Debtor orang yang bersalah. Maka dosa itu hutang di hadapan Allah. Maka jika dosa itu hutang, waktu saudara berdosa bikin hutang pada Allah. Waktu mati hutang pada Allah. Waktu mabuk hutang pada Allah. Waktu menipu hutang pada Allah. Waktu malas hutang pada Allah. Setiap hari kita banyak bikin hutang pada Allah. Pertanyaannya, pikir ini, bisakah hutang diselesaikan dengan berhenti hutang? Kalau saya tidak punya uang, saya datang Ibu Grace bisa pinjam 100 juta, bisa. Saya ambil 100 juta. Minggu depan saya Ibu bisa tambah 100 juta, boleh kasih. Minggu berikutnya bisa tambah 100 juta. Jangan khawatir, bulan depan saya bayar. Minggu berikutnya 100 juta. Begitu saya pinjam, saya dapat 1 miliar. Maka marah Ibu Grace, Pak, pinjam terus. Ini sudah hutangnya sudah 1 miliar. Bapak mau pinjam terus. Maka saya dari Ibu minta maaf Bu ya. Saya janji mulai sekarang saya tidak hutang lagi. Terima kasih. Permisi Ibu. Selesai masalah? Tidak. Kan tadi saya hutang. Sekarang saya sudah berhenti. Beres? Tidak. Tidak beres. Kenapa? Karena hutang berhubungan. Hutang tidak bisa selesai dengan berhenti hutang. Berhenti hutang nomor 2, bayar hutang nomor 1. Berhenti berdosa nomor 2, tapi bayar hutang dosa itu nomor 1. Maka saudara tidak bisa lolos saja kalau yang berhenti berdosa. Dosa pun harus membayar. Bayar pakai apa? Bayar pakai nyawa. Karena berdosa ialah hal. Nah, maka sebagai orang berdosa, kita hutangnya terlalu banyak. Sebanyak apa? Mazmur 65 ayat 4 berbunyi, pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Dalam terjemahan Indonesia saya akan bilang, dosaku terlalu berat bagiku. Dosa kita terlalu banyak, hutang kita terlalu banyak. Lalu berhenti hutang. Itulah sebabnya setelah saudara mabuk selama tahun 70 sampai hari, lalu saudara bertobat hari ini tidak mau minum mabuk lagi. Sudah beres? Tidak. Saudara mati tetap saudara. Kenapa? Kamu boleh berhenti mabuk hari ini, tapi mabuk pada tahun 70 itu bagaimana? Tidak bisa. Maka orang yang berdosa, berhenti berdosa, itu tidak ada solusi. Tetap masuk neraka. Karena begitu semua manusia berdosa akan dihukum oleh Allah. Tapi manusia berdosa tidak bisa lolos. Berbuat baik tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Dan terus bagaimana Bapak Ibu? Wah, tidak bisa. Berhenti berdosa juga tidak bisa. Memang tidak ada solusi. Tanggal 30 Januari besok saya akan memimpin acara Natal Bapak dan pemerintah Kabupaten Gresik di lapangan sepak bola Gresik yang temanya mereka berikan bagus, Yesus Kristus harapan dunia. Yesus Kristus harapan dunia. Maka saya mau mengatakan bahwa mengapa Yesus Kristus harapan dunia? Karena dunia ini tidak ada pengharapan. Dunia ini tidak ada pengharapan untuk keselamatan. Karena dosa yang tidak bisa, berhenti berdosa pun tidak bisa. Lalu apa harapan untuk diselamatkan? Dunia tidak ada harapan. Kalau begitu, supaya kita lolos dari hukuman Allah, poin kita yang keempat adalah dibutuhkan seorang juru selamat. Karena saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri lewat berbuat baik, lewat berhenti berdosa, tidak bisa. Maka dunia membutuhkan seorang juru selamat. Tapi siapa bisa jadi juru selamat? Tidak semua orang bisa jadi juru selamat. Juru selamat harus memenuhi 2 syarat.
Syarat pertama dari juru selamat, dia harus manusia, karena yang bikin dosa manusia. Syarat kedua juru selamat harus tidak berdosa. Karena kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya harus masuk neraka. Dengan kata yang saya bilang, syarat masuk neraka itu dosa satu. Karena upah dosa yang mau, bukan upah dosa-dosa yang mau. Jadi satu dosa cukup menempatkan saudara masuk neraka. Apalagi kalau dosanya banyak. Dan tidak ada di antara kita yang dosanya besar. Dosa banyak. Tapi kalau juru selamat itu berdosa satu saja, juru selamat itu harus masuk neraka. Maka dia tidak bisa jadi juru selamat. Maka syarat menjadi juru selamat harus suci sempurna, tanpa dosa, dan harus manusia. Sekarang dengan dua persyaratan manusia tapi tanpa dosa, kita cari siapa yang bisa seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke ada? Tidak ada. Manusia ada. Tapi masalahnya yang tidak berdosa tidak ada. Karena semua manusia berdosa. Di sini ada banyak manusia, di dunia ini ada banyak manusia memenuhi syarat pertama. Tapi yang tidak berdosa tidak ada, maka tidak bisa memenuhi syarat yang kedua. Kalau begitu di bumi ini tidak bisa ada juru selamat. Bagaimana kalau kita cari juru selamat di atas? Begitu kita cari juru selamat di atas, ketemu Allah yang tidak berdosa. Nah, yang tidak berdosa ada di atas. Tapi masalahnya, Allah itu bukan manusia. Maka di sini ada manusia, tapi berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Di sini memenuhi syarat pertama, tidak memenuhi syarat kedua. Di sana memenuhi syarat kedua, tapi tidak memenuhi syarat pertama. Lalu terus bagaimana? Di bumi tidak dapat, di surga juga tidak dapat. Nah, tapi Allah itu hikmahnya besar. Kalau memang di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia, bagaimana kalau yang tidak berdosa jadi manusia? Tapi kalau yang tidak berdosa jadi manusia, bukankah dia jadi berdosa? Kalau begitu, yang tidak berdosa yaitu Allah jadi manusia, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena begitu dia berhenti jadi Allah, dia berdosa. Maka kalau begitu Allah harus tetap Allah. Waktu Allah datang menjadi manusia harus tetap Allah. Tapi karena dia manusia, dia tidak bisa tiba-tiba muncul dari laut. Dia tidak tiba-tiba muncul dari gunung dan pohon, tidak. Dia harus lahir dari seorang manusia supaya dia sungguh-sungguh manusia. Maka itulah sebabnya Allah datang ke dalam dunia, lahir dari seorang perempuan yakni manusia, Bunda Maria. Waktu dia lahir, dia manusia, tapi dia tidak stop jadi Allah. Karena kalau dia stop jadi Allah, dia jadi berdosa. Karena dia tetap Allah dan dia lahir dari seorang manusia, maka dia tetap suci, tidak berdosa, dan sekarang dia menjadi manusia. Maka akhirnya lahirlah dalam dunia di dalam Natal yang pertama seorang manusia yang tanpa noda, seorang manusia tanpa dosa, seorang manusia tanpa salah, satu-satunya Yesus Kristus. Maka Natal itu sebenarnya sukacita besar karena Allah menghadiahkan kepada dunia seorang dan satu-satunya juru selamat bagi dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Allah perlu jadi manusia. Satu hari seorang Islam bertanya kepada saya, bagaimana Allah bisa berubah menjadi manusia? Saya bilang tidak, saya tidak percaya Allah berubah menjadi manusia. Allah tidak pernah berubah menjadi manusia. Dia benar Allah menjadi manusia, bukan berubah. Kalau Allah berubah jadi manusia, tadinya Allah, sekarang jadi manusia, stop jadi Allah. Apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Nasi jadi bubur. Sekarang yang ada bubur. Nasi dari mana? Sudah hilang. Nasi jadi bubur, sekarang tiga bubur, nasinya hilang. Allah jadi manusia, bukan seperti nasi jadi bubur. Sekarang coba lihat, saya tahun 2000 saya menjadi pendeta.
jadi pendeta. Waktu saya jadi pendeta, saya masih ada atau tidak? Masih ada kan? Tapi kan sudah menjadi pendeta. Iya. Waktu saya jadi pendeta, saya tetap ada. Hanya ketambahan pendeta, makanya disebut pendeta. Nah, Allah menjadi manusia, Allahnya tetap ada, tapi ketambahan manusia, makanya Allah jadi manusia. Allah sendiri dalam rupa Isa. Maka Tuhan kita Yesus itu Allah dan manusia. Maka dia Allah dan manusia. Kadang-kadang dia bertindak seperti Allah. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Di dunia ini ada Allah, ada manusia berkuasa mengampuni dosa. Dia bilang kepada danau dan badai, diam dan Allah. Itu dia Allah harusnya. Tapi waktu dia lapar, dia haus, dia capek, dia tidur, itu manusia. Ada kealahannya, ada kemanusiaan. Dalam poin ini, saya tidak pernah ketemu orang Islam yang bisa mengerti hal itu. Itulah sebabnya mereka bilang, masa Allah bisa makan, masa Allah tidur, masa Allah capek. Mereka tidak mengerti tentang kealahan dan kemanusiaan Yesus. Tapi bahwa Natal terjadi menunjukkan di dunia ini sudah ada satu manusia, dua tidak berdosa, sangat juru selamat manusia, kedua tidak berdosa. Maka dengan hadirnya Yesus Kristus dalam dunia ini, juru selamat sudah ada. Satu-satu. Yang kelima, Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang disediakan oleh Allah. Dia manusia bukan? Lihat Ibrani 2 ayat 14. Kamu